Bertemu lagi di Quantum Learning di bab 5, memupuk sikap juara. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu Anda tak mungkin gagal? Mengapa Anda harus membaca bab ini? Pertama, memahami bagaimana K berarti keberhasilan yang tertunda, bukan kegagalan. Pilihlah reaksi dan perbincangan diri Anda untuk menciptakan motivasi yang kuat. Atasi rintangan dengan membekali diri dengan pesan-pesan yang positif. Keempatnya, kendalikan kerangka pikiran Anda dengan mengendalikan ekspresi tubuh dan wajah. Berpikir seperti seorang juara membuat Anda menjadi juara. Itulah pentingnya mengetahui bagaimana memupuk sikap juara. Dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana mengubah negatif menjadi positif dan keterbatasan menjadi peluang. Berbicara masalah belajar, apakah aset Anda yang paling berharga? Apakah itu kecerdasan Anda, gen Anda, bagaimana pendidikan Anda? Semua ini berperan dalam kemampuan belajar Anda, tetapi ada sesuatu yang lain yang dapat mempengaruhi proses belajar lebih dari gabungan semuanya. Aset Anda yang paling berharga adalah sikap positif. Kalau Anda mempunyai harapan yang tinggi terhadap diri Anda, harga diri yang tinggi, dan keyakinan bahwa Anda akan berhasil, Anda akan memperoleh prestasi tinggi. Ada pepatah lama tetapi masih berlaku. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Seperti kata Henry Ford, baik Anda berpikir Anda bisa atau berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Berpikirlah seperti seorang juara dan Anda akan menang. Mantapkanlah untuk mempunyai sikap positif dan segalanya akan segera berubah. Kemungkinan akan menjadi probabilitas dan keterbatasan menjadi peluang. Seperti yang Anda ingat dalam diskusi kita tentang otak dalam bab 2. Emosi positif melicinkan jalan menuju sukses. Adakah beberapa yang ingin Anda coba? Jika Anda yakin Anda tak akan gagal, memulai bisnis sendiri, mengubah karir, menulis buku, kembali ke sekolah, saya ingin Anda berhenti membaca sekarang dan pikirkan tentang 4 hal yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Berhentilah. Pastikan untuk mempunyai sikap positif dan segalanya akan segera berubah. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu Anda tak mungkin gagal? Kini, apa saja di antaranya yang menghambat Anda melakukan hal-hal tersebut? Seringkali hambatannya adalah rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut keluar dari zona aman Anda ke daerah baru yang penuh risiko. Rasa takut adalah seperti rintangan yang tak tampak yang akan membuat Anda selamanya terkurung di dalam kehidupan tanpa tantangan. Petualangan, kegembiraan, rasa ingin tahu atau perayaan. Pendeknya, rasa takut akan membuat Anda jauh dari penjelajahan dan penemuan kemampuan Anda yang tak terbatas. Kalau Anda sudah mulai melaksanakan hal-hal pada daftar Anda bukan saja orang yang berkuasa. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat membuat hal ini terjadi pada Anda. Di dalam diri Anda, sejak Anda bayi, terdapat diri yang secara alamiah ingin tahu, yang ingin mengalami 100% kepuasan dalam hidup, yang mau mengambil risiko yang ada untuk menjalani hidup yang penuh dengan prestasi, kegembiraan, energi, dan sinar. Seperti anak kecil yang bergerak dengan merangkak, Anda melihat orang yang lebih dewasa berjalan dan Anda memutuskan untuk mencobanya. Sedikit demi sedikit, Anda mengembangkan keterampilan yang Anda butuhkan untuk belajar berjalan. Mula-mula Anda belajar untuk membuat tubuh Anda berdiri. Lalu Anda belajar bagaimana menyeimbangkan diri dengan 2 kaki kecil Anda. Lalu Anda bergerak beberapa langkah sambil berpegangan pada meja atau pada jari jemari orang tua Anda. Ketika mempelajari kepandaian ini, Anda tersandung beberapa kali. Kadang-kadang terasa sakit, tetapi pernahkah Anda berhenti dan berpikir, ya, kupikir aku bukan seorang pejalan. Aku akan merangkak saja selama hidupku. Tentu saja tidak.
Anda harus terus berusaha, belajar dari rintangan seperti hari dan membuat perubahan kecil dalam teknik Anda hingga pada suatu hari Anda dapat berjalan sendiri beberapa langkah. Dari beberapa langkah tadi, Anda segera tertatih-tatih menjelajahi seluruh ruangan dengan gagasan di otak mungil Anda yang bahagia bahwa berjalan itu adalah alamiah. Kegagalan sama dengan umpan balik. Yang penting dari pengalaman belajar berjalan itu adalah cara Anda memandang kegagalan. Ini bukanlah hal besar yang menakutkan dan negatif yang membuat Anda merasa sedih atau bosan atau bodoh dan tertahan dalam upaya mencapai tujuan. Ketika Anda terjatuh, Anda tidak berpikir, "Ah, betapa malunya aku, semoga ibu tak melihatku." Tetapi sebenarnya setiap kegagalan kecil merupakan potongan informasi lain yang membawa Anda pada keberhasilan. Adalah umpan balik yang Anda butuhkan untuk melakukan beberapa perubahan penting dalam teknik Anda. Hanya setelah Anda belajar segala sesuatu yang Anda dapat dari setiap kegagalan, Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda dan mencapai keberhasilan puncak Anda. Anda dapat memulai mencapai tujuan Anda sekarang dengan cara yang sama dengan ketika Anda belajar berjalan. Sesungguhnya, kalau bukan karena banyaknya kecaman negatif yang menyerang Anda setiap hari, Anda mungkin akan menjalani hidup dengan mengetahui bahwa Anda dapat melakukan apa saja yang telah Anda putuskan untuk melakukannya, bagaimanapun sulitnya. Ketika Anda belajar berjalan, mungkin Anda mendapat dorongan kuat dari orang-orang dewasa dalam kehidupan Anda. Atau kalau bukan dorongan langsung, setidaknya tak ada orang yang mengatakan kepada Anda, "Lupakan saja, kamu tak akan bisa melakukannya." Bagaimanapun juga nantinya dalam kehidupan Anda, komentar-komentar dan umpan balik negatif mulai bermunculan. Kebanyakan mungkin komentar-komentar ini tidak disengaja oleh orang yang mengatakannya. Seringkali orang ini mempunyai niat yang sangat baik, mencoba untuk mengurangi kesakitan Anda. Pada suatu hari, mungkin Anda pulang dari sekolah dengan marah karena Anda tak berhasil memasukkan bola basket ke dalam keranjangnya, dan ibu Anda berkata, "Jangan kecewa, sayang, tak semua orang pandai bermain bola basket." Itu adalah komentar yang polos. Namun di balik komentar itu terkandung makna bahwa Anda sebaiknya tidak membuang-buang waktu Anda karena Anda tak akan pernah pandai bermain basket. Hal-hal sederhana semacam itu merupakan awal dari sikap negatif. Saat Anda remaja, jelas bagi Anda bahwa banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan kalau Anda terima semua ucapan orang yang bermaksud baik kepada Anda segera menyimpulkan bahwa Anda bukanlah pemain tenis karena Anda telah mencoba beberapa kali memasukkan bola agar melampaui net, tetapi gagal dan akhirnya menyerah. Anda bukanlah ahli matematika. Anda bukan seorang ahli pidato. Anda bukan penyanyi. Anda bukan seniman. Pokoknya Anda tidak yakin siapa sebenarnya Anda karena Anda tidak mempunyai keyakinan untuk mencoba sesuatu cukup lama. Sehingga Anda berhasil. Anda membiarkan kegagalan menjadi siklus negatif yang membuat Anda terpuruk dan menghabiskan tenaga. Di sepanjang jalan menuju kecakapan dalam setiap subjek atau keterampilan, dari bermain basket hingga memprogram komputer hingga menerbangkan pesawat, ada saat-saat ketika Anda gagal karena Anda belum menguasai aspek penting. Jika Anda menganggap kegagalan itu sebagai tanda yang mengatakan, "Aku tak dapat melakukannya," maka Anda benar sepenuhnya. Anda tak dapat melakukannya. Namun di lain sisi, jika Anda menganggap kegagalan semata-mata sebagai umpan balik, sebagai informasi, maka artinya akan benar-benar berbeda. Apa yang harus Anda lakukan adalah belajar dari informasi ini, lalu mengadakan perubahan seperlunya dalam teknik Anda. Dengan begitu, akhirnya Anda akan berhasil. Hanya sederhana itu. Satu-satunya kegagalan dalam hidup adalah kegagalan untuk mencoba.
Kini, pikirkanlah masing-masing dari 4 hal yang Anda tulis sebelumnya. Dalam bab ini, apakah semua itu upaya tak berguna yang Anda simpulkan tidak perlu mencobanya sama sekali? Berbicara kepada diri sendiri, psikologi yang mementingkan sikap positif. Ingat, peneliti Jack Canfield di mana setiap hari kita menerima 6 kali lipat komentar negatif daripada komentar positif. Bagaimana jadinya hidup Anda jika gambaran dibalik? Tentu saja, dunia tidak begitu saja mulai melontarkan berbagai pujian kepada Anda tanpa alasan. Pada mulanya Andalah yang harus memberikan pujian untuk Anda sendiri. Di sepanjang jalan menuju kehidupan yang berhasil dan memuaskan, Anda harus memberikan semangat kepada diri sendiri, umpan balik yang positif dan hadiah karena keberhasilan itu. Pendeknya, Anda harus memikul tanggung jawab atas pengalaman hidup Anda. Hal-hal yang telah Anda putuskan Anda tak mampu melakukannya. Setelah mencobanya 1 atau 2 kali saja. Keahlian memerlukan latihan dan pengulangan. Satu-satunya kegagalan dalam hidup adalah kegagalan untuk mencoba. Bayangkan, Anda baru saja memasuki sebuah pesta. Anda datang lebih awal dan pesta itu masih berjalan lambat. Seperti layaknya pesta pada awalnya dan seperti kebanyakan pesta lainnya. Pesta ini berpotensi untuk menjadi sangat menyenangkan atau sangat membosankan. Anda putuskanlah yang mana yang akan terjadi. Anda dapat mengatakan pesta ini pasti akan menyebalkan dan Anda tetap berada di sana merasa bosan dan sebal, atau Anda dapat mengatakan, "Hei, ini akan menjadi pesta terbaik yang kualami hari ini, dan aku akan menikmatinya." Kemudian putuskanlah apa yang diperlukan untuk menjadikannya meriah sesuai dengan harapan Anda, dan temukanlah itu. Dalam segala situasi, kita dapat membayangkan sejumlah skenario yang mungkin. Pernahkah terjadi pada Anda? Anda berpapasan dengan rekan kerja Anda di koridor kantor Anda. Anda tersenyum dan menyapa, dan orang itu berjalan terus tanpa mengenali Anda. Anda bisa saja menciptakan 100 skenario untuk menjelaskan situasi ini kalau Anda mempunyai waktu dan keinginan untuk itu. Ada 2 kemungkinan, ia pasti marah padaku karena suatu hal hingga tak peduli kepadaku seperti itu. Dan pasti ia sangat sibuk dengan proyek yang sedang dilakukannya hingga ia berjalan terus saja tanpa mendengarkan dan melihatku. Satu di antara interpretasi itu akan menimbulkan pemikiran negatif dan menyakitkan pikiran Anda, sedang yang lainnya akan menghasilkan pemikiran netral atau positif. Jika Anda memilih energi negatif, ini mempengaruhi cara Anda memandang diri Anda dan juga kualitas hubungan Anda dengan orang itu. Tetapi jika Anda selalu memilih skenario yang positif, kerangka pikiran Anda akan mendukung terciptanya hubungan efektif yang berhasil, baik hal ini berlaku untuk harapan dan juga penjelasan. Kalau Anda mengharapkan yang terbaik, berarti Anda mengundang yang terbaik untuk menjadi kenyataan. Mengharapkan yang terpuruk, maka Anda mengundang bencana. Bahkan ketika ada variabel di mana Anda tidak mempunyai kontrol seperti cuaca, inflasi, kenaikan bunga bank, dan semacamnya, masih ada kelonggaran bagi Anda untuk bergerak secara mental. Karena Anda mempunyai pilihan, mengapa tidak mengupayakan hasil yang paling positif yang dapat Anda pikirkan. Dalam setiap situasi, Anda dapat membayangkan berbagai macam skenario yang mungkin, pemikiran yang negatif dan melemahkan, pemikiran yang positif dan memberikan semangat. Hanya ketika Anda mempunyai gambaran dalam pikiran Anda tentang hal-hal baik yang dapat terjadi, Anda dapat membuatnya menjadi kenyataan. Walaupun Anda tidak selalu mempunyai kontrol terhadap segala keadaan, Anda secara total dan mutlak mempunyai kontrol tentang bagaimana Anda menanggapi keadaan-keadaan tersebut. Jika Anda mempunyai kecenderungan untuk memasuki suatu situasi dan berpikir, "Ya ampun, ini pasti akan membosankan." Saya minta Anda untuk membuat perubahan sederhana dalam cara Anda berbicara pada diri Anda sendiri.
Alih-alih mengatakan, "Aku bosan," katakanlah, "Aku memilih untuk bosan." Anda benar-benar memilih reaksi Anda dan cara Anda berbicara kepada diri Anda dapat membuat Anda berbesar hati atau merasa rendah. Mengetahui hal ini dapat menyebabkan pergeseran langsung sikap Anda, dan begitu Anda mengetahui betapa mudahnya memengaruhi keadaan pikiran Anda dengan kata-kata yang Anda gunakan untuk berbicara pada diri sendiri. Bayangkan perbedaan yang akan timbul ketika Anda mulai berbicara baik dan tidak berbicara buruk kepada diri Anda. Jika Anda tidak percaya bahwa Anda adalah orang yang kuat atau bahwa kata-kata itu dapat menciptakan dunia yang berbeda, cobalah eksperimen ini. Pikirkan tentang seseorang yang Anda tahu yang dapat memanfaatkan sikap mendukung. Kini setiap hari selama 5 hari pikirkanlah sesuatu yang positif tentang orang itu. Lalu lakukanlah, misalnya jika seorang rekan kerja atau seorang murid tampak terlalu pemalu, pikirkanlah tentang 5 hal yang Anda sukai tentang dia. Tunjukkanlah kepadanya satu demi satu setiap hari. Jika anak Anda yang berusia 7 tahun kurang mempunyai rasa percaya diri di sekolah, temukan 5 hal yang dilakukannya dengan baik dan pujilah ia untuk itu. Mungkin pasangan Anda sedikit sedih akhir-akhir ini. Katakanlah sesuatu yang sangat mendukung dan positif setiap hari sebelum berangkat kerja. Setelah 5 hari, lihatlah perubahan dalam sikap orang itu ketika Anda berdua bertemu. Jika satu orang Anda cukup mampu untuk membuat perubahan dengan satu komentar sederhana setiap hari, pikirkanlah betapa Anda akan mengalami perubahan besar dalam sikap Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus memberikan sugesti dan umpan balik yang positif pada diri Anda. Inilah beberapa pesan positif yang dapat Anda berikan kepada diri Anda untuk mengatasi halangan di sepanjang jalan menuju tujuan Anda. Pertama, aku tahu aku dapat melakukan pekerjaan ini. 2, pikiranku secara unik selalu mampu melakukannya. 3, aku berjanji untuk menguasai ini. 4, segala sesuatu mendukungku dalam mencapai tujuanku. 5, semakin sering aku praktik, semakin baik yang kudapatkan. 6, aku belajar sesuatu dari setiap kesalahan. 7, kini aku benar-benar akan meraihnya. 8, aku menjadi lebih baik setiap hari. 9, kini aku berada di jalur yang benar. 10, ini menyenangkan. 11, otakku dalam semangat yang tinggi. 12, aku benar-benar bangga dengan diriku. Di akhir bab 3 hingga 11, dalam buku ini saya selalu mencantumkan suatu daftar dengan judul Aku tahu, aku tahu. Setiap daftar memungkinkan Anda untuk mengulangi bab tersebut dan menunjukkan pada diri Anda berapa banyak yang sudah Anda pelajari dari membacanya. Aku tahu sama dengan pembicaraan pada diri sendiri yang bersifat positif. Jadi pastikanlah itulah cara luar biasa untuk menjaga agar Anda selalu dalam semangat tinggi dan Anda yakin bahwa Anda mengetahui informasi itu. Fisiologi dapat membantu Anda. Saya pernah melihat seorang gadis kecil memainkan permainan peran di mana para pemainnya ditantang untuk melakukan berbagai hal agar dapat memperoleh nilai. Ia memutar anak panah dan menggerakkannya ke kotak yang bertuliskan, "Berpura-puralah menangis untuk mendapatkan 5 poin. Dapatkan 25 poin jika kamu dapat mengeluarkan air mata sungguhan." Dari air muka yang benar-benar ceria, gadis itu mulai bersedih. Wajahnya menunduk, dagunya gemetar, dan air mata bercucuran di pipinya. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 20 detik. Saya kagum pada begitu cepatnya dia berubah dan efek perubahan itu padanya. Terobosan-terobosan terjadi baik dalam tantangan yang bersifat fisik maupun mental. Hai Francisco, sadar bahwa ia bukan Arnold Palmer. Sesungguhnya ia harus melakukan banyak perbaikan permainan golfnya hingga ia hampir kewalahan. Ia sendiri heran bahwa ia pernah menjadi anggota tim golf. Kupikir aku tak akan pernah menjadi pemain yang sangat baik, katanya. Karena itu
Aku bahkan tak pernah berlatih, tetapi suatu terobosan mental mengajarinya betapa besar kekuatan yang ada dalam pikirannya terhadap semua pengalaman secara keseluruhan dan hasilnya permainan golf yang sangat berkembang. Terobosan ini terjadi selama masa pelatihan sewaktu ia belajar menggunakan tangan kosong untuk mematahkan papan setebal 1 inci. Sebelum memulainya, ia diminta menulis di papan tersebut rintangan yang ingin diterobosnya, supaya ia dapat memperoleh hasil yang lebih dalam hidup. Craig tahu bahwa ia secara tak sadar menghindarkan dirinya dari berbagai hal dengan mengatakan pada dirinya bahwa ia tak mampu melakukannya. Karena itu di papannya ia menulis pikiran bahwa sadar seperti yang lainnya. Ketika ia berhasil mematahkan papan itu, ia merasakan kegembiraan atas keberhasilan yang luar biasa ini. Segera setelah aku berhasil melakukannya, aku tahu aku dapat melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Tak ada yang dapat merintangiku. Ia pulang ke rumah dan menggeluti permainan golfnya selama sisa musim panas itu. Upaya ini membawa timnya ke peringkat pertama dalam liga daerah dan wilayah itu pada tahun berikutnya. Kenyataannya mereka mendapatkan peringkat ke-6 di seluruh Ohio. Craig Francisco yang pada mulanya menganggap dirinya sebagai pemain golf yang buruk adalah pemain golf terbaik di timnya dan terpilih sebagai pemain yang paling mahal. Atas namanya sendiri, ia mengenangi 11 piala pada musim itu dan ia membantu timnya memenangi 9 piala lagi. Aku benar-benar belajar untuk percaya pada diriku dan bahwa segala sesuatu itu mungkin kalau aku memfokuskan pikiranku. Bagi Craig, sikap positif memberikan semua perubahan ini. Beberapa bulan kemudian, saya merasa tertekan karena suatu situasi yang menantang. Hari itu benar-benar suram, tetapi saya memutuskan untuk membawa makan siang saya keluar dan makan di sebuah taman kecil di dekat kantor saya. Ketika saya duduk di tempat itu sambil makan roti isi dan merasa sedih, serombongan anak muda berjalan lincah, bahagia dan tertawa lepas dan secara umum memancarkan kegembiraan sehingga setiap orang di taman itu tampak memperhatikan mereka. Saya berdiri dan berjalan-jalan di sekeliling taman selama kira-kira 20 menit, berusaha untuk mengumpulkan tenaga dan mencurahkannya pada langkah saya. Pada saat kembali ke kantor, saya merasa bergairah kembali dan siap mengambil beberapa langkah positif sesegera mungkin untuk mengatasi masalah saya. Tubuh Anda biasanya terpengaruh pikiran Anda, namun Anda dapat juga memanfaatkan tubuh Anda untuk memengaruhi pikiran Anda. Dalam hal ini, yang saya maksudkan adalah bahwa Anda dapat mengontrol kerangka pikiran Anda dengan mengontrol tubuh Anda. Inilah latihan yang dapat Anda lakukan untuk membuktikan kebenarannya. Kini, jatuhnya tubuh Anda di kursi. Tundukkan kepala Anda, lipat tangan Anda dan tarik ke dada. Moncongkan bibir Anda, biarkan bibir Anda turun, dan tenggakkan otot-otot di sekitar mata. Kini cobalah untuk merasa bahagia dan optimis. Dapatkah Anda melakukannya? Saya ragu. Kini, ubahlah situasi ini sama sekali. Sekarang duduk tegak di kursi Anda. Tegakkan pundak dan punggung Anda. Biarkan senyuman menghiasi sudut-sudut mulut Anda dan bukalah mata Anda lebar-lebar. Angkat sedikit kepala Anda. Kini cobalah untuk merasa bersedih. Dapatkah Anda melakukannya? Saya ragu. Jika Anda hampir berhasil, periksalah posisi tubuh Anda. Saya yakin pasti jatuh kembali. Anda dapat memanfaatkan latihan ini untuk bersikap positif dan percaya diri selama waktu belajar dalam rapat. Saat Anda memberi presentasi dan dalam situasi sosial, seringkali cara Anda berpartisipasi adalah hasil perasaan Anda, dan perasaan Anda adalah hasil dari cara Anda bersikap. Seringkali kami harus berupaya keras untuk memperhatikan postur kami dan berubah dari keadaan sikap lunglai yang menunjukkan kelemahan ke sikap tegak.
Mengontrol kerangka pikiran dapat dilakukan dengan cara mengontrol tubuh kita. Ikuti latihan berikut untuk membuktikannya. Pertama, jatuhkan tubuh Anda di kursi. Tundukkan kepala Anda, lipatlah tangan Anda dan dekap ke dada. Cibirkan bibir Anda. Biarkan pipi Anda turun dan tegang otot-otot di sekitar mata. Cobalah untuk merasa bahagia. Kedua, duduk tegak di kursi Anda, tegakkan bahu dan punggung Anda, biarkan senyum menghiasi sudut-sudut bibir Anda, dan bukalah mata Anda lebar-lebar. Kini cobalah untuk merasa sedih. Saat Anda membaca sisa buku ini, selalu perhatikanlah diri Anda untuk memastikan sikap Anda tetap dalam semangat tinggi. Pikirkan selalu skenario terbaik ketika Anda membayangkan diri Anda sebagai quantum learner. Ingat untuk menganggap kegagalan Anda sebagai umpan balik sepanjang jalan menuju keberhasilan, dan pujilah diri Anda ketika Anda berhasil menguasai sesuatu. Aku tahu, beri tanda kolom ini jika Anda memahami konsep. Aku tahu bahwa asetku yang paling berharga untuk keberhasilan belajar adalah. Aku tahu bahwa kegagalan adalah informasi yang kubutuhkan agar berhasil. Aku tahu 5 pesan yang dapat kugunakan untuk memacu diriku. Aku tahu bagaimana menggunakan tubuhku untuk mendapatkan sikap positif. Aku tahu adalah orang yang hebat. Itulah bab 5 dari buku Quantum Learning. Silahkan yang belum punya bukunya bisa membeli untuk menambahkan keyakinan membaca sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.